Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Selamat bergabung semuanya, selamat pagi. Saya Aiza Jendana Azahra saat ini berlaku sebagai MC umum di kegiatan debat calon ketua dan calon wakil ketua BEM STKIP Sinar Cendekia periode 2020-2021. Ya. Saya sebagai MC akan membacakan susunan kegiatan. Yang pertama yaitu pembukaan yang akan dibuka oleh MC. Yang kedua itu debatnya, acara inti. Yang ketiga penutup. Debat akan dipandu oleh moderator, yaitu Saudari Okti, yang akan memandu selama debat nanti. Jadi untuk teman-teman semua, mohon partisipasinya untuk menjaga kenyamanan dan kelancaran acara. Dan diingatkan untuk para peserta audiens yang mau mengajukan pertanyaan itu sesuai format yang disampaikan. Jika tidak sesuai format, itu tidak akan terhitung sebagai pertanyaan. Ya, kepada moderator dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC. Mohon maaf sebentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, hadirin, apakah di sini sudah ada Bapak dan Ibu dosen? Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Dan teman-teman mahasiswa seperjuangan, izinkan Okti Khairunisa sebagai moderator untuk membimbing jalannya rangkaian debat yang akan kita laksanakan selama kurang lebih 2 jam ke depan. Baik, yang pertama, saya akan membacakan profil singkat dari masing-masing pasangan calon. Dari pasangan calon nomor urut 1 adalah Nasrul Azmi dan Anissa Fitri Zakia. Nasrul Azmi dari pendidikan IPA, Anissa Fitri Zakia dari pendidikan matematika. Keduanya angkatan kedua. Selanjutnya paslon nomor urut 2, Muhammad Kahfi dari pendidikan IPA dan Fioni Veronita juga pendidikan IPA. Paslon 3, Hajar Nabilah pendidikan matematika dan Hanifah Nur Hasna pendidikan IPA. Baik, selanjutnya izinkan saya kembali membacakan tata tertib baik bagi pasangan calon maupun hadirin atau para pendukung. Tata tertib pasangan calon. 1. Tata tertib ini berlaku bagi setiap peserta selama babak pertandingan berlangsung. 2. Peserta mengenakan pakaian yang rapi dan sopan selama kegiatan debat calon ketua dan wakil ketua BEM STKIP Sinar Cendekia berlangsung. 3. Peserta menyiapkan perangkat atau media debat via Google Meet, via Zoom, standby online 10 menit sebelum debat dimulai. Peserta yang tidak standby maksimal 5 menit sebelum debat dimulai dianggap gugur. Apakah semua paslon sudah berada di ruangan meeting Zoom? Alhamdulillah. Selanjutnya, peserta hanya boleh menyalakan mikrofon
jika mendapat kesempatan bicara yang dipandu oleh moderator debat. Keenam, mosi diumumkan 1 jam sebelum pertandingan berlangsung untuk mempersiapkan argumentasi. Selama 1 jam waktu di persiapan tersebut, peserta tidak diperbolehkan mengakses internet dan hanya diperkenankan menggunakan bahan-bahan materi printed seperti buku, koran, majalah, jurnal, catatan pribadi, dan sebagainya. 8. Peserta tidak diperbolehkan membawa bahan-bahan materi printed saat pertandingan berlangsung. Peserta hanya diperbolehkan membawa catatan pribadi selama pertandingan berlangsung. 9. Setiap peserta dilarang membawa dan atau menggunakan rokok, narkotika, minuman keras, senjata tajam atau senjata api selama kegiatan debat berlangsung. 10. Setiap peserta dilarang berkomunikasi dengan pelatih atau penonton selama pertandingan berlangsung. 11. Setiap peserta dilarang mengakses internet selama pertandingan berlangsung. 12. Setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lainnya selama pertandingan berlangsung. 13. Setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, dan atau menyinggung sara. 14. Setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama pertandingan. 15. Pembicara dilarang berkomunikasi verbal dengan rekan timnya selama memaparkan argumennya. 16. Selama pertandingan berlangsung, peserta yang tidak menjadi pembicara diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan. 17. Setiap peserta dilarang melakukan tindak kekerasan, fisik maupun verbal, kepada panitia atau terhadap peserta lain. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib bagi pendukung atau audiens. Pertama, pendukung atau audiens dilarang mengganggu jalannya pertandingan. Kedua, pendukung atau audiens dilarang menyalakan mikrofon selama debat berlangsung. 3. Pendukung atau audiens hanya diperkenankan hubungan melalui chat room yang tersedia di aplikasi Zoom. Keempat, pendukung atau audiens diperbolehkan mengajukan pertanyaan kepada paslon selama debat berlangsung melalui chat room yang akan dikumpulkan panitia dan dijawab oleh paslon yang bersangkutan setelah debat selesai. Kelima, pendukung atau audiens dapat mengajukan pertanyaan dengan format ASK, insya Allah nanti akan saya kirimkan di chat room-nya, itu paslon ke nomor urut, kemudian diisi pertanyaannya, kemudian bubuhkan akun Instagram-nya, misalnya @ariirham. Keenam, pendukung atau audiens yang tidak menggunakan format yang telah ditentukan tidak dianggap pertanyaan oleh panitia. 7. Pendukung atau audiens akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan melalui post Instagram BEM STKIP Sinar Cendekia atau @bem_sinjan. 8. Pendukung atau audiens diperbolehkan mengomentari postingan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, debat calon ketua dan wakil ketua BEM STKIP Sinar Cendekia periode 2020-2021. Izinkan saya untuk sekaligus membacakan alur debat. Debat dibagi dalam 6 segmen dengan alokasi waktu total 120 menit. Segmen pertama adalah pemaparan visi misi ketiga paslon. Masing-masing paslon diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan visi misi mereka. Segmen kedua, ketiga, dan keempat menjelaskan terkait pertanyaan seputar kampus, organisasi, dan pendidikan. Pertanyaan disusun oleh para panelis dan disampaikan oleh moderator. Pada segmen ini, masing-masing paslon diberi waktu 2 menit untuk menjawab dan 2 menit untuk menyanggah sekaligus menanggapi kembali. Segmen kelima merupakan debat bebas. Dengan arahan moderator, setiap paslon boleh saling melempar pertanyaan dan menanggapi. Masing-masing paslon diberi waktu 2 menit untuk menjawab dan 2 menit untuk menyanggah sekaligus menanggapi kembali. Segmen ke-6 atau terakhir, setiap paslon diminta untuk memberikan pernyataan penutup.
Masing-masing diberi waktu 3 menit. Hadirin yang terhormat, kita memasuki rangkaian debat calon ketua dan wakil ketua BEM STKIP Sinar Cendekia periode 2020-2021. Pertama, pemaparan visi dan misi. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu terhitung ketika paslon mulai berbicara, dipersilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan debat kandidat calon ketua BEM pada hari ini dan melaksanakan puasa ibadah Ramadan yang tadi kita lakukan. Salawat wassalam kita serahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari pasangan calon ketua dan wakil ketua dan eksekutif mahasiswa STKIP Sinar Cendekia tahun 2020 ingin memaparkan visi dan misinya. Yang untuk visi yang pertama, visi yang ada di pendidikan badan eksekutif mahasiswa dan STKIP Sinar Cendekia sebagai organisasi dan lembaga yang diberi Allah SWT serta dikenal baik oleh masyarakat luas. Oke. Dikenal baik oleh aktivitas akademika Sinar Cendekia, kampus luar dan masyarakat luas. Oke. Selanjutnya untuk misinya, kita memiliki 5 misi untuk mencapai visi itu. Yang pertama, membina akhlak dan karakter mahasiswa STKIP Sinar Cendekia supaya terus berkembang ke arah yang lebih baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mengembangkan cinta membaca dan berdiskusi untuk menambah wawasan. Selanjutnya, memfasilitasi pengembangan minat bakat dan keilmuan serta meningkatkan prestasi mahasiswa. Selanjutnya, menjadikan BEM sebagai wadah aspirasi mahasiswa STKIP Sinar Cendekia untuk menampung, mengolah dan menyampaikan pendapatnya. Dan terakhir, menjalin sinergi dan hubungan baik dengan institusi dan organisasi kemahasiswaan di luar kampus. Selanjutnya mungkin Mbak Caca bisa melanjutkan. Luar kampus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kami pemaparan visi dan misinya berikut yang sudah disampaikan oleh Saudari Azmi. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan pada moderator. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Azmi dan Saudari Anissa atas pemaparan visi misinya. Dilanjutkan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu terhitung ketika paslon mulai berbicara. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai calon ketua BEM akan menjelaskan visi dan misi. Visi kami yaitu adalah mewujudkan badan eksekutif mahasiswa yang progresif, aspiratif, berkualitas, independen, dan berakhlakul karimah.
Adapun misi kami adalah 1. Meningkatkan koordinasi dan kualitas kinerja pengurus BEM. 2. Menjadikan BEM sebagai wadah aspirasi mahasiswa. 3. Meningkatkan banyak progres di bidang kemahasiswaan. 4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi internal maupun eksternal kampus. 5. Meningkatkan kerjasama antar mahasiswa. 6. Menghidupkan dan mengembangkan berbagai UKM yang telah tercipta. 7. Bekerja keras, cerdas, ikhlas, serta memiliki loyalitas dan totalitas tanpa batas. Mungkin itu saja. Nita bisa lanjutin, Nita. Cuma visi misi aja kan. Mungkin Dengeran? iya kan cuma visi misi aja. Nggak dijelasin lagi. Maksudnya nggak dijelasin lagi kan? Sudah cukup untuk paslon kedua? Apakah sudah cukup? Baik, Ya. terima kasih kepada saudara Kahfi dan saudari Nita atas pemaparan visi misinya. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 3, waktu terhitung ketika paslon mulai berbicara, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan waktu. Di sini saya dari calon ketua dari paslon 3 mau memaparkan visi dan misi. Yang pertama, visi mewujudkan BEM STKIP Sinar Cendekia sebagai perintis revolusi gerakan mahasiswa yang bertakwa dan berakhlak mulia, berintegritas dan berdedikasi, kritis dan berwawasan luas, serta adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini buat sebagai perintis revolusi gerakan mahasiswa yaitu BEM STKIP Sinar Cendekia nantinya akan menjadi pembuka jalan bagi mahasiswa STKIP Sinar Cendekia untuk bisa memiliki karakter sesuai yang ada pada dalam visinya. Lalu, kenapa bertakwa dan berakhlak mulia? Di sini kita mengambil dari visi yang berada di visinya Tangsel sendiri, yaitu cerdas, modern, dan religius. Yang ketiga yaitu religius. Lalu kita mengambil visi dari kampus kita sendiri, yaitu berakhlak mulia. Selanjutnya berintegritas, berdedikasi. Berintegritas dan berdedikasi di sini kita maksudkan untuk biar supaya kita bisa dalam menyelesaikan masalah-masalah di dalam BEM ini, kita berintegritas dan berdedikasi untuk menyiapkan diri bagaimana mental kita selanjutnya. Lalu kritis dan berwawasan luas. Di sini kritis dan berwawasan luas maksudnya yaitu kita mengambil sikap untuk selalu mahasiswa sebagai kritis. Lalu habis itu kritis itu bisa menyelesaikan masalah, kita paham dengan situasi luarnya, di mana wawasan luas kita pakai untuk berkritis, untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam sekitar kita, baik kampus ataupun BEM sendiri, ataupun dari untuk bangsa kita sendiri. Lalu adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini yang saya maksudkan adalah adaptif pengetahuan, yaitu kita bisa pengetahuan dan teknologi. Di sini kita adaptifnya bisa mengambil sikap untuk tetap ikut dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi yang sekarang sudah 5.0. Di sini kita tetap ikut adaptif, paham, dan tetap terus ikut sampai terus-terusnya biar kita tidak tertinggal sampai pengetahuan teknologi yang sebelumnya. Lalu yang selanjutnya di misi. Misi yang pertama, mengoptimalkan kerjasama yang efisien dan solid di lingkungan internal dan eksternal BEM STKIP Sinar Cendekia. Yang kedua, menanamkan, menghidupkan, dan menyebarkan nilai-nilai keislaman serta akhlak yang mulia dalam setiap sisi kehidupan kampus. Lalu yang ketiga, menumbuhkan prinsip integritas dan mengembangkan langkah pengabdian mahasiswa bagi STKIP Sinar Cendekia dan Indonesia. Yang keempat, secara aktif memfasilitasi pengembangan daya pikir, daya cipta, minat, dan potensi mahasiswa demi terwujudnya kampus yang berbudaya. Lalu yang kelima, mendorong mahasiswa untuk dapat mengenal, memanfaatkan, dan menginisiasi kemajuan ilmu, pengetahuan teknologi untuk tujuan yang mulia. Terima kasih. Cukup sekian visi misi dari paslon 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Nabila dan Hanifah atas pemaparan visi misinya.
Merancang visi misi memang sebuah keharusan, seperti halnya merancang rute perjalanan untuk mencapai tempat tujuan, seperti yang diinginkan. Dari visi misi pula, kita dapat melihat seberapa jauh kita berkomitmen untuk menjalankannya hingga berhasil meraih cita-cita. Baik, kepada hadirin boleh untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa, kepada masing-masing pasangan calon melalui fitur chat yang tersedia.